Febrianti dari kelas PTIKC akan menjelaskan tentang gaya-gaya kepemimpinan. Sebelumnya, yang saya hormati adalah Bapak Dr. Arif Rahmat MPD selaku dosen pengampun mata kuliah kepemimpinan. Apa itu gaya kepemimpinan? Gaya kepemimpinan merupakan cara yang digunakan seorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku bawahannya, di mana gaya kepemimpinan ini bertujuan untuk membimbing serta memotivasi karyawan sehingga diharapkan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Gaya kepemimpinan atau leadership style, seseorang pemimpin akan sangat berpengaruh pada kinerja karyawan atau bawahan, sehingga harus dapat memilih gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi yang ada. Jika gaya kepemimpinan yang diterapkan benar dan tepat, maka akan dapat mengarahkan pencapaian tujuan organisasi maupun perorangan. Sebaliknya, jika gaya kepemimpinan yang dipilih salah dan tidak sesuai dengan situasi yang ada, maka akan dapat mengakibatkan sulitnya pencapaian tujuan organisasi. Menurut Toha 1995, gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seseorang pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya. Apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan? Cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinannya. Untuk memahami gaya kepemimpinan, sedikitnya dapat dikaji dari 3 pendekatan utama, yaitu pendekatan sifat, perilaku, dan situasional. Yang pertama, pendekatan sifat. Mencoba menerangkan sifat-sifat yang membuat seseorang berhasil. Pendekatan ini bertolak dari asumsi bahwa individu merupakan pusat kepemimpinan. Kepemimpinan dipandang sebagai suatu yang mengandung lebih banyak unsur individu, terutama pada sifat-sifat individu. Yang kedua, pendekatan perilaku. Memfokuskan dan mengidentifikasi perilaku yang khas dari pemimpin dalam kegiatannya mempengaruhi orang lain atau pengikut. Pendekatan perilaku kepemimpinan banyak membahas keefektifan gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh pemimpin. Yang ketiga, pendekatan situasional. Dalam hal ini, kepemimpinan lebih merupakan fungsi situasi daripada sebagai kualitas pribadi, dan merupakan suatu kualitas yang timbul karena interaksi orang-orang dalam situasi tertentu. Menurut pandangan perilaku, dalam mengkaji kepemimpinan dari beberapa variabel yang mempengaruhi perilaku dan memudahkan menentukan gaya kepemimpinan yang paling cocok. Pendekatan ini menitik beratkan pada berbagai gaya kepemimpinan yang lebih efektif diterapkan dalam situasi tertentu. Menurut Kartono 2008-34, menyatakan gaya kepemimpinan adalah sifat kebiasaan, temperamen, watak dan kepribadian yang membedakan seseorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain, motivasi, kuasa, atau orientasi terhadap tugas orang lain. Menurut Toha 2010-9, mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahan. Menurut Herujito 2006, mengartikan gaya kepemimpinan bukan bakat. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan dipelajari dan dipraktekkan dalam penerapan harus sesuai dengan situasi yang dihadapi. Menurut Supardo 2006, mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan adalah suatu cara dan proses kompleks di mana seseorang mempengaruhi orang-orang lain untuk mencapai suatu misi, tugas, atau suatu sasaran dan mengarahkan instansi dengan cara yang lebih masuk akal. Selanjutnya adalah tipe-tipe gaya kepemimpinan. Yang pertama itu adalah otoriter. Kepemimpinan otoriter terpusat pada bos sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pada tipe kepemimpinan ini, para pemimpin membuat keputusan, peraturan, dan prosedur berdasarkan pemikiran sendiri. Mereka juga lah yang bertanggung jawab atas keputusan mereka. Lingkungan kerja yang otoriter tidak memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang bekerja di dalamnya. Akan tetapi, tipe kepemimpinan ini sangat berguna dalam situasi genting ketika keputusan harus diambil dengan cepat. Yang kedua, demokratis. Berkebalikan dengan otoriter, tipe kepemimpinan demokratis mengutamakan kontribusi orang-orang di lingkungan kerja.
Pemimpin kemudian menentukan keputusan akhir, tapi ia akan mendelegasikan wewenang kepada orang lain. Tipe kepemimpinan ini sangat cocok diterapkan dalam bidang medis atau teknologi. Pasalnya, bidang-bidang ini membutuhkan kolaborasi antara tiap anggotanya agar bisa berfungsi secara optimal. Yang ketiga, para pemimpin yang menerapkan tipe-tipe kepemimpinan delegatif memberikan wewenang bagi anggotanya untuk mengambil keputusan. Tipe kepemimpinan ini sangat berguna bila dijalankan oleh orang-orang berpengalaman. Meski begitu, tipe kepemimpinan delegatif jarang diterapkan karena lebih banyak kelemahannya. Kelemahan tersebut diantaranya motivasi rendah, kecenderungan anggota untuk saling menyalahkan, dan kurangnya produktivitas. Yang keempat, transformasional. Berbeda dengan tipe lainnya, tipe kepemimpinan transformasional berfokus pada perubahan dalam organisasi, kelompok, dan unsur lainnya yang terlibat di dalamnya. Sang pemimpin mampu memotivasi kelompok dan mengarahkan pada perubahan yang baik. Para kepemimpinan transformasional biasanya cerdas, energik, dan penuh semangat. Mereka mendorong orang-orang yang dipimpinnya untuk melakukan beragam hal di luar target awal sehingga pencapaian yang dihasilkan juga tinggi. Yang kelima, transaksional. Tipe kepemimpinan transaksional berfungsi pada status pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya. Terdapat garis komando jelas yang harus dipatuhi sehingga semua orang memahami perannya masing-masing. Sebagai gantinya, para pemimpin memberikan reward bagi anggota kelompok yang memiliki performa baik. Kekurangannya adalah tidak adanya ruang untuk berkreasi dan berpikir di luar tatanan yang telah ada. Yang keenam adalah situasional. Ini merupakan tipe kepemimpinan yang unik, sebab para pemimpin bertindak berdasarkan lingkungan kerja dan orang-orang yang dihadapi. Teorinya mengatakan bahwa seorang pemimpin bisa berfungsi dengan optimal bila perannya sesuai dengan situasi kerja. Ada 4 cara yang dilakukan dalam tipe kepemimpinan situasional. Di antaranya, yang pertama, mengarahkan langsung. Pemimpin memberikan seluruh instruksi secara spesifik. Yang kedua, melatih. Pemimpin memberikan sebagian besar instruksi disertai sedikit dorongan. Yang ketiga, mendukung. Pemimpin memberikan sebagian kecil instruksi, tapi banyak menawarkan bantuan. Yang keempat, delegasi. Pemimpin tidak lagi memberikan instruksi maupun bantuan karena anggota kelompoknya telah mampu melakukan tugas tersebut. 7. Karismatik. Pada tipe kepribadian karismatik, pemimpin adalah para sosok yang memiliki kepribadian kuat. Ini merupakan sumber kekuatan yang membuat banyak orang menghargai nilai yang mereka anut. Para pemimpin karismatik tidak sekedar terkenal karena posisi atau kepemilikan terhadap suatu hal. Mereka mampu mengubah arah pandang pengikutnya yang sudah mengakar menjadi suatu hal yang lebih baik. 8. Melayani. Tipe kepemimpinan selanjutnya yakni para pemimpin yang tak sungkan melayani. Tipe kepemimpinan ini percaya bahwa ketika anggota tim merasa terpenuhi secara pribadi dan profesional, maka mereka akan mampu menghasilkan pekerjaan yang hebat bagi perusahaan. Kepemimpinan ini mengutamakan kepuasan bagi karyawan, sehingga tidak mungkin bila mereka tidak dihormati oleh karyawan. Mereka adalah tipe kepemimpinan yang baik dan terampil dalam membangun moral karyawan, serta mampu membuat karyawan betah bekerja lama di perusahaan. Umumnya tipe kepemimpinan seperti ini ada dalam perusahaan nirlaba. 9. Birokrasi. Pemimpinan dengan tipe birokrasi mengharapkan anggota tim untuk mengikuti aturan dan prosedur yang tepat sesuai yang sudah dituliskan. Tipe kepemimpinan ini fokus pada tugas dalam hierarki di mana setiap karyawan sudah memiliki daftar tanggung jawab masing-masing. Tipe kepemimpinan ini paling cocok bekerja dalam industri atau departemen yang sangat diatur seperti keuangan, kesehatan, dan pemerintahan. Yang 10, yaitu terakhir, visioner. Tipe kepemimpinan terakhir adalah tipe visioner. Kepemimpinan yang memiliki tipe ini biasanya memiliki visi yang jelas dengan selalu berinovasi dalam rangka mencapai target yang
yang ditentukan. Mereka yang memiliki tipe kepemimpinan ini selalu mendorong anggota timnya untuk selalu memacu dan mencoba hal-hal baru dalam meningkatkan kinerja dalam menemukan metode yang ideal dalam proses pencapaian tujuan. Tipe ini juga memberikan kepercayaan penuh kepada anggota timnya untuk berkembang. Dengan kepemimpinan ini, anggota tim dapat berkembang secara cepat dan belajar dari pengalaman sebelumnya dan menemukan solusi secara mandiri. Kesimpulan bisa saya ambil adalah gaya kepemimpinan adalah ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar sasaran organisasi tercapai. Dalam kehidupan berorganisasi, gaya kepemimpinan seorang pemimpin adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Pemimpin harus bisa memahami perilaku anggotanya dan tidak bertindak untuk mengambil keputusan sendiri atau secara sepihak di dalam sebuah organisasi yang dipimpinnya, untuk bisa menemukan gaya kepemimpinan yang tepat bagi organisasinya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang gaya-gaya kepemimpinan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.